القلوب ودوائها وعافية أبدا
الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب يا رسول سلام عليك يا حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal fadli wal rifan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan guru kita Al-Karam Abuya Ki Haji Muhammad Fikri LCMA, juga yang sama-sama kita hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Al-Habib Syarif As-Segaf, juga yang sama-sama kita hormati dan insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Teguh Arif Hidayat SEMM, yang insyaallah mudah-mudahan munajat beliau, hajat-hajat beliau dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik seluruh keluarganya, yang insyaallah mudah-mudahan nanti Allah berikan ya keajaiban dan juga sesuatu yang insyaallah mudah-mudahan menjadi satu untuk wilayah kita di Kelurahan Petukan Utara. Dan juga yang saya kita hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus pada kesempatan malam hari ini yang alhamdulillah tadi telah memimpin bacaan Tatibul Haddad dan juga pembacaan Maulid, yaitu Al-Karam Al-Ustaz Muhammad Saleh SPDI dan juga Al-Karam Al-Ustaz Nur Hasan. Dan alhamdulillah juga tahdir guru kita Al-Karam Al-Ustaz Syahrul Shah SAG, dan juga para tokoh masyarakat, para ketua RT, dan juga ada Bapak RW ya, baik itu di RW 10 itu Bapak Haji Dedi Supriyadi, dan juga para ketua RT yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan juga takzim kita semua. Dan juga alhamdulillah hadir juga yaitu Bang Haji Sanuri ya, dari Gang Haji Mesin beserta rombongan, dan juga Bang Haji Nafis dari ujung aspal. Cuman ujung aspal bukan ujung aspal Pondok Gede, bukan. Ini main dekat masih ujung S14. Dan juga para orang tua kita, alhamdulillah Ayahanda Haji Muhammad Yasin Hade dan juga Bapak Haji Taufik, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan curahan rahmat dan juga karunia. Yang insyaallah mudah-mudahan atas segala curahan rahmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, segala sikap, tingkah, laku dan perbuatan kita selalu berakhlakul karimah. Yang insyaallah mudah-mudahan selalu dapat kita jalankan daripada yang Allah perintahkan dan juga menjauhkan daripada yang Allah larang untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mendalam tentang Al-Quran dan sunnahnya di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji tentunya hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam rangka yang pertama itu kita bersilaturahim antar warga yang ada di Petukangan Utara, mobil khusus para warga yang ada di RW 02 dan juga dari RW 010, dan kelihatannya juga ada yang dari wilayah lain juga selain di RW 3 juga ada gitu ya. Alhamdulillah bisa kumpul semuanya pada malam hari ini. Lalu selain silaturahim juga kita tadi sudah sama-sama membaca ratib dan juga maulid berjanji. Mudah-mudahan doa-doa yang dilantunkan tadi pada saat kita baca ratib itu Allah kabulkan semuanya. Kebaikan-kebaikan, turun rahmat Allah, turun ridho Allah dari apa
apa yang kita lakukan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita, saudara tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi umatnya yang selalu istiqomah, konsisten, komitmen untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Yai Haji Muhammad Fikri LCMA. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah kasih sehat terus buat beliau, Allah kasih kesabaran buat beliau, dia terus bisa mengajarkan kita semuanya tentang kebaikan-kebaikan Al-Quran. Lalu juga yang kita hormati pula orang tua kita Haji Muhammad Yasin HD. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan juga beliau Allah kasih panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, semua keturunan-keturunannya Allah jadikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Lalu yang sama-sama kita hormati pula Al Habib Syarif Assegaf yang alhamdulillah juga sudah bersama kita, dan juga Ustaz Muhammad Soleh yang tadi juga sudah memimpin pembacaan berjanji dan maulid kita. Lalu tidak lupa juga para ketua RT, lalu juga pengurus-pengurus RT, RW yang ada di RW 02, dan juga Pak RW yang belum hadir, mudah-mudahan juga bisa kasih sehat buat beliau dan yang mewakilinya di sini, para guru semuanya, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, abang-abang semuanya yang sudah hadir semuanya, Bang Mamai, FKDM kita alhamdulillah juga bisa hadir. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim saya, rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada ya, bisa di belakang. Kelupaan tadi disebut ya ibu-ibu. Alhamdulillah ini saya girang bener ini, yang hadir banyak banget gitu, nggak nyangka nggak nyangka. Ini sampai nutup jalan begini nih, udah kayak orang apa mau acara ini nih, hajatan ini luar biasa, hajatan dari ini putih semuanya lagi sama gitu ya. Ada di Jack juga tuh, datang juga tuh, luar biasa. Alhamdulillah nih girang bener, yang pasti kaget juga bisa ramai banget begini, kirain ya sedikit aja di apa sekitar sini, ternyata sampai nutup jalan. Ya mudah-mudahan sekali lagi malam ini turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidupnya kita tentunya hanya cari berkah, cari berkah supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senang sekali saya bisa silaturahim pada malam hari ini. Tentunya dengan silaturahim ini sesuai dengan janji Allah, insya Allah akan memperpanjang umur kita semuanya. Dan yang kedua juga Allah akan menambah rezeki kita semuanya. Dalam kesempatan hari ini pula, pada malam hari ini saya nggak mau sia-siain kesempatan ini. Kesempatan ini adalah kesempatan yang memang luar biasa tentunya buat kita semuanya, buat saya juga adalah kesempatan untuk meminta doa. Karena berkumpulnya kita ini mudah-mudahan kumpulan orang-orang yang baik, kumpulan orang-orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ya, karena di dalam majelis ini ada yang namanya nasihat menasehati dalam bentuk kebaikan dan juga bentuk kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa saling mendoakan di sini. Terutama saya minta tolong didoakan. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik, mudah-mudahan ada sebuah apa namanya hasil yang terbaik. Hasil terbaik ini tentunya adalah untuk kemaslahatan wilayah di Pekalongan Utara. Karena memang ini saya termasuk orang yang apa ya, kaget juga, nggak pernah menyangka juga di ujung-ujung permainan, ibarat kata kalau main bola nih 5 menit lagi mau bubaran, baru kita dimasukin ke lapangan. Dan kebetulan juga pada malam hari ini juga ini salah satu yang saya minta nasihati ada Kiai Muhammad Fikri. Beliau tahu benar kondisinya seperti apa pada saat saya diminta, dan salah satu orang yang saya minta apa namanya pendapat bagaimana mengenai permasalahan saya ini, itu seperti itu. Ya sekali lagi saya minta doa yang terbaik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini juga kebaikan-kebaikan juga buat lingkungan kita, buat wilayah Pekalongan Utara. Karena cerita hari ini bukanlah cerita mengenai Teguh Arif Hidayat, bukan. Tapi cerita hari ini adalah cerita mengenai kampung kita.
cerita mengenai umat, cerita mengenai masyarakat yang ada di Petualangan Utara. Supaya apa? Supaya bisa jauh lebih baik lagi. Insya Allah bisa diwakilkan dengan orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan Allah pilihkan orang-orang yang amanah nantinya, yang bisa memberikan maslahat buat masyarakat. Itu seperti itu. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit katanya juga ada yang belum kenal saya gitu ya. Ya. Ada yang belum kenal saya. Saya lahir besar gedenya tuh sebenarnya di RW 2. Di RW 2 di RT 7. Ini tahu banget nih Bang Hoir, tahu banget kecilnya saya, Bang Daaf tahu banget kecilnya saya. Itu Cilok tuh. Itu kepala gengnya tuh Cilok tuh. Kepala gengnya tuh. Nah, Cilok tuh, anak kebon. Ambon. Kita dulu gengnya apa? Maniak ya Lok ya? Kalau sini kan GMC nih, kalau kita maniak dulu tuh. Nah, Cilok tuh. Saya lahir gede di RW 2, di tepatnya di RT 7. Kalau dulunya tuh RT 19, ya RT 19 dulunya. RT 19 lalu ada pemekaran, dipotong jadi 2, RW 10 dan juga RW 2. Jadi sebenarnya RW 10 juga itu pecahannya dari RW 2. Nah, setelah nikah saya tinggal di RW 2. Sempat setelah nikah juga balik lagi ke RW 2 juga tuh. Balik lagi, saya alhamdulillah Allah kasih mudah rezeki, saya beli tanah di RW 10, akhirnya tinggal di RW 10. Nggak lama di situ di RW 10 sekitar berapa tahun tuh ya, saya bikin rumah itu tahun 2019. 2012 saya menjabat sebagai ketua RW sampai sekarang. Jadi umur 28 tahun saya sudah menjabat sebagai ketua RW sampai sekarang nih gitu. Terus kalau sekolah saya mungkin juga banyak sih teman-teman sekolah saya nih. SD saya di SD 03 Petang tuh, belakang kelurahan tuh, kuburan. Lalu SMP-nya di DM tuh, DM Darul Mutakin. Banyak juga nih abang-abang kelas saya, banyak juga ini. Ini kalau nggak salah nih satu. Siapa lagi ya? Ya banyak lah di sini dah. Orang-orang sini, guru juga di sini ada. Juga Bu Ana kalau nggak salah ya. Bu Ana. Iya. Banyak banget lah guru di sini. Lalu lanjut ke SMK 43. Setelah itu kuliahnya juga nggak jauh-jauh, Budi Luhur. Saya itu nggak pernah jauh-jauh. Kuliahnya S1 di Budi Luhur, lalu S2 di Prasmul Business School. Udah. Lalu kegiatan sehari-hari saya gampangnya tukang kambing saya. Tukang kambing di situ di AMD 5. Saya masih di AMD 5, kalau dapurnya ada di Pondok Betung. Itu mungkin sekilas. Lalu ada yang tanya kemarin, anaknya siapa? Saya anaknya Momo. Ini Pak Muhammad Yasin nih temen mainnya banget. Saya dulu tuh suka ikut diajak sama bapak saya ngikut yang namanya ada SRK, Sambung Rasa Keluarga kalau nggak salah ya. Sambung Rasa Keluarga 74 tuh kalau nggak salah ya, bener ya? Artinya tuh itu. Suka ngikut diajak sama orang tua saya. Acara apa namanya kumpul-kumpul SRK itu beliau kalau nggak salah almarhum Haji Damiri, Bang Udin, Mbak ya kalau salah juga ya. Iya banyak lah itu dah, suka diajak-ajak tuh. Itu ya kecil saya tuh memang di sini, kecil saya gitu ya. Ya kondisi saat ini adalah kondisi yang memang di luar dugaan juga buat saya. Nggak pernah terpikirkan juga buat saya. Sampai isi korohnya juga tuh panjang bener, sampai sakit segala gitu kan ya. Untuk memutuskan karena apa namanya Abi kayak Nawawi terus mendorong untuk bisa menerima ya, untuk maju menjadi calon anggota DPRD DKI gitu ya. Akhirnya juga saya minta nasihat juga di ulama-ulama yang ada di luar Petualangan Utara kayak Lutfi Jawawi, lalu ada Habib Muhsin, lalu juga IB Habib Rizik Sihab gitu kan. Nah terus kemarin juga karena foto-foto saya tuh nggak tahu siapa yang nyebarin kemana-mana, padahal itu belum fix gitu ya. Karena saya baru ditetapkan itu tanggal berapa kemarin ya? 4 ya masalah ya. Tanggal 4, lalu tanggal 9-nya itu baru didaftarkan. Jadi sebenarnya belum ada sebulan. Sekarang aja tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya? Tanggal 31. Belum ada sebulan juga sebenarnya. Jadi sempat gerabak-gerubuk juga tuh ngurusin segala macam semuanya, tapi alhamdulillah Allah banyak kasih kemudahan. Kayak contohnya ya, kayak malam hari ini sesuatu yang luar biasa buat saya gitu ya. Tiba-tiba orang bisa hadir sebanyak ini, nggak nyangka banget.
Lalu kemarin juga Bang Haji Sanuri itu luar biasa itu mengomandoi di wilayah RW 3 Haji Maisin. Nggak nyangka juga kemarin bikin pertemuan yang hadir juga banyak banget juga gitu ya. Yang namanya masak atribut segala macam semua itu beliau tuh komandangnya itu luar biasa. Semoga Allah kasih sehat, Allah kasih berkah semuanya gitu ya. Apa yang sudah teman-teman kerjakan itu Allah catat sebagai amal kebaikan. Nah, saya senang banget karena ketika dalam sebuah forum talim-talim ini selalu didoakan gitu ya. Karena bagi saya senjatanya yang saya punya saat ini hanyalah modalnya doa, nggak ada lain dah. Saya cerita juga sama Fikri ini kondisinya saya berat nih saya bilang, terutama masalah dana ya. Beliau doain itu, nggak usah antum mah nggak gampang, nggak usah begitu. Beliau juga salah satu yang nguatin. Saya berat, saya bilang saya masalah dana nih. Yang pertama udah masalah waktu, orang udah mulai dari setahun yang lalu rata-rata. Nah saya baru mulai. Lalu yang kedua masalah dana juga. Nah, namanya orang mau maju mas, otomatis kan harus siap tuh. Dananya, amunisinya. Saya nggak siap. Nah, beliau yang nguatin saya juga, Kiai Ahmad Nawawi juga nguatin saya juga. Alhamdulillah semuanya pada nguatin ya. Bismillah. Kalau emang ini jalannya, Allah kasih mudah insya Allah gitu ya. Kalau bisa memberikan maslahat, insya Allah kasih mudah. Tapi jika memang tidak memberikan maslahat, sama doa saya juga. Biar digantikan semuanya yang terbaik, yang menurut Allah itu yang paling baik. Karena kita hanya berharap dari itu. Percuma juga kita jadi tadi tapi tidak memberikan maslahat, percuma mau ngapain? Mendingan juga udah jadi ketua RW aja. Kalau kita bisa memberikan maslahat, iya benar ngapain? Jadi tidak memberikan maslahat malah menimbulkan kemudaratan, buat apa? Malah yang menambahin dosa, buat apa? Kita ujung-ujungnya kan pengennya apa? Husnul khotimah. Sama kayak tadi tuh doa yang terakhir dibacakan, pengennya apa? Husnul khotimah gitu. Itu ujung dari akhir karir hidup kita. Karir hidup kita ujungnya itu husnul khotimah. Itu cita-cita tertinggi kita husnul khotimah semuanya. Kalau ada sesuatu karir yang tidak mendekati kita kepada husnul khotimah atau menjauhi kita daripada husnul khotimah, mendingan dijauhin. Buat apa? Dan tidak memberikan kemaslahatan, mendingan dijauhin. Buat apa? Makanya mudah-mudahan hal ini adalah hal yang terbaik yang memang Allah jalankan, Allah semua sudah skenariokan, yang tidak pernah memang direncanakan semuanya bagi saya. Mudah-mudahan semua yang terbaik. Sekali lagi saya mohon doanya dari semua para jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa saling memberikan kemanfaatan satu sama lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Demikianlah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyahhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hadirin muhtaramin yang kami hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus Habibana Al-Habib Syarif As-Segaf, ta'ala Allah bituli hayati bisihati wal afiyah. Yang kami hormati guru kita Ustaz Syahrul Sah, yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yasin, Al-Ustaz Muhammad Saleh, Al-Ustaz Aulia, para asatiz yang kami hormati Bapak Haji Teguh Arif, yang kami hormati para ketua RT Sahibul Bait, Pak RT Mulyadi, yang kami hormati ketua RW, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita hadir di majlis zikir, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir mudah-mudahan hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah benteng kita umat Islam. Kalau pengen kampung kita berkah, maka perbanyak majlis-majlis seperti ini. Perbanyak majlis-majlis ilmu, mengenalkan Allah, mengenalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang orang sudah dibuat fitnah gara-gara pengen 2024 nasab Habib dipermasalahkan. Yang dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya mencintai ahlul bait itu adalah dikatakan Syiah Rafidah, fa ana Rafidhi. Seandainya mencintai keluarga baginda Rasulullah adalah seorang Syiah Rafidhi, sayalah Syiah Rafidhi. Tapi bukan beliau Syiah, karena beliau dulu difitnah karena beliau mencintai keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamuna al-Imam Asy-Syafi'i. Maka dikatakan al-habaib umana Allah fil ardh. Habaib itu adalah penjaga kita, penjaga bumi kita, yang mereka sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga buat kawan kita Bapak Haji Teguh Arif, yang memang kami sudah kenal juga. Kiprah beliau tidak hanya ketika pengen jadi caleg saja. Dulu waktu corona ada santunan 1000 yatim yang diadakan di Darul Falah. Itu jauh-jauh hari, gak usah pakai kampanye, udah beliau lakukan. Sekarang kan ada yang pengen kampanye doang. Ya, udah gitu orangnya sekarang kalau kayak dikasih duit juga mau nyoblos. Ini PA yang kayak begitu. Kita kalau udah kayak begitu rusak otak kita dan rusak hati kita. Kemarin juga terakhir 1000 yatim juga di Darul Falah. Udah yang kedua yang di Darul Falah beliau lakukan. Tidak nunggu jadi caleg, sudah beliau lakukan dakwahnya. Maka mudah-mudahan, apalagi kampung kita tahu beliau ini kalau subuhnya tidak pernah ketinggalan jamaah di Masjid Miftahul Nur. Kalau sudah salatnya baik, kalau sudah akhlaknya baik, muamalahnya baik, mudah-mudahan kita tidak salah pilih. Walaupun gak dikasih duit, jangan marah. Saya bilang, Pak Haji tunggu bang, gak usah pakai duit Pak Haji, insya Allah. Orang-orang yang hatinya rusak, ada kambing aja nih ya. Kan biasanya begitu, pengen nyoblos depan rumah saya bagi-bagi duit aja. Jangan begitu, rusak hati kita, rusak akhlak kita, adab kita rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hati-hati. Kalau pengen diberkahi kampung kita, maka la fatahna amanu wattaqaw, pertama beriman, yakin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqaw, dan bertakwa. Maka Pak Haji nanti mohon dibantu di majlis-majlis taklim kita, perlu dibantu. Karena apa? Kampung kita maju kalau sudah hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir. Kami senang ketika Pak RW datang ke rumah, Ustaz diberi izin saya, gak usah izin saya buat majlis mah izin. Buat aja. Yang penting hati kita keluar dari majlis bersih. Ini keluar dari majlis ngomongin orang, keluar dari masjid dengki, keluar dari masjid tidak sholat berjamaah, keluar dari masjid ghibah dan sebagainya. Bersihkan hati. Banyaknya majlis harus makin bersih kampung kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji. Makin dekat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis Badar, ada majlis Ghaiyatul Mursyidin, ada majlis RW 2, apa nama majlisnya berarti? Tanbihul Qulub ya. Kemudian di Darul Falah juga ada majlis. Makin banyak majlis, nggak ada saingan, semua kalau bisa hadir. Nggak usah nunggu di majlis apa ya. Kalau di situ majlisnya baik, idza marattum biriyadil jannati farta'u.
Kalau kalian melewati majlis ilmu, fartau hadir majlis. Kenapa? Karena itu majlis penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu, kalau di kampungnya masih ada majlis ilmu, majlis Quran, majlis zikir, insya Allah kampung kita aman, anak-anak kita aman, insya Allah. Dulu saya kalau di rumah, karena saya orang pertama di pondok, dulu orang masuk pondok susah, tapi kalau sudah satu ke pondok, ya udah semuanya pondok, akan ikut-ikutan semua. Ponakan saya, cucu saya sudah menjadi pongpong ini, ya ngaji mama ya, itu ikut semuanya. Kalau kampung kita majlis, hadir majlis ilmu pesantren, semuanya pada ikut. Orang pada ngaji, dia kagak ngaji, ngapain gua di rumah? Bocah begitu sama. Orang datang udah kayak kampung santri datang. Di sini ada majlis al-banat juga ada. Tidak ada saingan, tidak ada. Fastabiqul khairat, semua berlomba-lomba mencari kebaikan. Di mana situ ada majlis kebaikan, hadir. Walaupun tidak ngaji di Darul Hasbi, walaupun ngaji di sini Darul Falah, semuanya kalau ada kebaikan hadir. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, hadir majlis. Masa bilang Pak RT kalau malam Kamis memang saya ada di wal taklim, nggak bisa hadir, tapi insya Allah berkah. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan niatnya saya. Tidak ada. Mau berapa yang hadir, jalan. Kalau niatnya karena Allah, mau 2 orang, jalan. Mau 3 orang, jalan. Kenapa? Karena kita buat majlis bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena orangnya banyak, tapi kita ingin dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin orang tak memandang kita, yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala yang memandang kita. Hadir majlis, ada waktu hadir majlis ya. Dan saya berusaha di Darul Falah, saya hadir majlis. Walaupun saya harus ta'lim dulu, selesai ta'lim, kadang-kadang ta'limnya belum selesai, saya ke Darul Falah, saya hadir, saya ngajar, membaca kitab. Alhamdulillah sekarang sudah hatam kitabnya, ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tugas musafir, ada waktu saya hadir. Cuma memang kalau malam ini saya di pondok ngajar, jadinya belum bisa hadir. Saya bilang udah, ya Ustaz Soleh hadir sana enggak apa-apa. Biar kalau saya nggak hadir, dia nggak hadir, ntar anak-anak siapa yang ngajarin? Ya, karena kita punya tanggung jawab di pondok. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa hadir di majlis. Bukan saya tidak mau hadir, pengen goyatul musafir, saya pengen hadir di majlis RW 2, ada lagi masjid Badar dan sebagainya. Cuma memang kalau malam Jumat nih, nah kosong, kecuali ada taklim bulanan beberapa itu kosong. Nah, malam ini kosong, teman di pondok lagi ada penjemputan santri, wali santri. Maka yang kayak begini berkah. Maka bantu majlis-majlis yang seperti ini mesti dijaga. Ya, alhamdulillah. Ya, beliau sudah respon masuk Miftahun Nur, alhamdulillah sudah masuk menyebar. Kalau sudah baik ini, insya Allah akan diterima di masyarakat. Kalau memang Allah sudah kabul, salah satu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diterima majlis ini di tengah-tengah masyarakat. Itu tanda amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga. Misalnya asisnya yang pertama kali buat majlis ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati kalau niatnya ini bukan karena Allah, hilang. Ya, asal cari kamu saja datang aja, nggak usah lihat. Ya, kita ini cari yang berkahnya. Saya pun kadang-kadang kalau ada yang pengen datang ke rumah, lihat dulu siapa, milih siapa nih. Karena saya punya pilihan, kagak sesuai dengan saya, jangan ke rumah saya. Saya nggak ada waktu. Datang dari partai mana? Saya bilang kalau bukan Anies saya kagak mau dulu. Kalau dia bukan partainya Anies saya nggak usah hadir. Jangan ada yang nelfon saya, jangan. Ya itu. Ini bukan saya, ini mas saya. Ya. Kalau ada bukan kayak gitu jangan datang ke rumah saya. Saya bilang mohon maaf saya nggak ada waktu. Kalau masalah waktu nggak ada waktu lagi tali. Cuma kalau buat dakwah, ya saya datang, insya Allah. Silakan datang ke rumah. Nah, ini kebetulan tempat kalau bukan ini juga saya nggak mau Pak Haji. Ya, karena dulu tempat aja yang seperti ini kalau kagak sih saya nggak dukung kayaknya Pak Jidah. Ya, jadi saya milih-milih juga. Karena ini doanya salah satu doa Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saya punya satu doa yang mustajab, maka doa saya satu, bukan buat saya.
Kalau saya baik buat diri saya sendiri, tapi saya minta pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, itu kalau saya punya satu doa. Kalau itu doanya terkabul, insya Allah yang baik semuanya. Tapi kalau saya doanya satu saja buat saya sendiri, yang baik saya, bagaimana nanti tetangga sebelah dan yang lainnya? Maka kalau kita doa tadi istahir ra'i wa ra'iyah, itu juga doa buat para pemimpin. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu. Siapapun pemimpin yang sekarang, kita doakan mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mikir juga, jangan hati-hati sekali-kali ngomong. Kalau ikut partai ini masuk surga, partai itu masuk neraka. Enggak ada partai masuk surga masuk neraka. Jangan. Bukan begitu, salah partainya. Kalau mesti partai ini surga, bikin pertama neraka, kagak ada hubungannya. Partai sama surga sama neraka. Tapi amal perbuatanlah kita yang menentukan surga dan neraka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Surga itu mahal. Surga itu harus kita beli dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan kekuatan kita, dengan doa kita, dengan amalan kita. Kita beli surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita beli surga dengan apa? Yang orang-orang di politik berjuang untuk mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Itu surga. Emang kalau jadi pemimpin tuh repotnya apa? Itu kaki sebelah di surga, kaki sebelah di neraka. Memilih nggak? Repot juga. Maka beliau konsultasi, kita konsultasi kiai, para ulama-ulama di sini. Satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Kalau zalim tinggal nyemplung ke neraka. Kalau dia baik, dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada satu naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Kadang-kadang kita lucu, anggota DPR kayak Mahfud MD itu ngomong katanya. Jadi kalau pengen mengesahkan undang-undang, itu anggaran, mengesahkan anggaran itu 7% dulu. Siap nggak dapat 7%? Ini ngomong bukan saya, yang ngomong Mahfud MD. 7%, jadi belum, anggarannya belum keluar, 7%-nya buat DPRD ada turun. Kan rapotnya kayak begini. Kudu kaya juga, nggak benar? Itu saya pikir gak punya duit, udah jalan aja. Insya Allah sini orang-orang berilmu semua. Amin. Gak usah kita berjuang pakai apa? Duit kagak punya, tenaga kagak mau. Apalagi yang mau kita harapkan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Minimal suara kita gunakan untuk orang-orang yang kita pilih, yang kita tahu dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita udah jarang ibadahnya juga yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya kadang-kadang yang wajib juga lalai. Mau pakai harta nggak bisa. Kita mau kebaikan jauh, maka ada satu kebaikan, letakkan kaki kita, suara kita di orang-orang yang tepat. Nah inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Suara kita jangan bisa dibayar dengan hati-hati. Ada amalan dunia, tetapi balasannya akhirat. Ada juga yang amalan akhirat, tetapi gak ada niatnya dunia. Ada amalan akhirat itu, tapi niatnya dunia. Jadi guru ngaji biar nyari duit kemana-mana. Nah ini guru duit gua, kalau kayak gini gua kamu ngaji, gua nggak mau nggak dibayar. Jangan begitu. Ini amalan akhirat, tapi tujuannya dunia, sia-sia. Walaupun yang diajarkan adalah Quran, walaupun yang diajarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jadikan amalan-amalan kita dunia, tetapi pahalanya akhirat. Dikatakan an-niyah yughayyirul 'adah 'anil ibadah. Niat itu adalah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Makan kebiasaan enggak? Tetapi makan bisa menjadi ibadah. Makannya baca bismillah. Ini makan aja. Kemudian niatkan makan ini agar kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur juga ibadah. Niatkan kita tidur ini agar nanti ibadah kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kumpul lagi ini juga adalah misalkan satu kebiasaan, jadikan ibadah, nilai-nilai ibadah. Duduknya kita menjadi nilai ibadah, suara kita menjadi nilai ibadah. Innamal a'malu
Berniat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang orang berjuangnya karena Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, alhamdulillah, bantu. Ya, majlis-majlis ilmu bantu. Kalau kampung kita majlis-majlis ta'lim. Kawan saya ada dari sebelah ya, saya bilang kalau pengen suaranya maju terus, mau jadi caleg ngajar caleg, hidupin majlis ta'lim, bantu majlis-majlis ilmu, saya bilang. Jadi nggak nunggu datang ke majlis ta'lim bagi-bagi kerudung pas lagi pengen pemilu doang. Habis nggak pemilu pada kemana? Jangan. Nah, kalau beliau kita tahu dari awal sudah berjuang, ya berbagi kepada masyarakat, ada bantuan apa dan sebagainya. Ya mudah-mudahan istiqomah. Makin beliau maju di atas, kamu kita makin makmur. Kalau mau ngadain apa-apa kan nggak susah-susah ya. Mau ngadain maulid, ya kan ada dananya juga, nanti kalau dapat itu ada dananya. Kan ada bocoran dari Krisdayanti itu ya. Krisdayanti ada bocoran dananya sekian. Ya itu dana-dana yang mesti keluarkan sesuai dengan porsinya. Ya begitu. Bukan ke kantong. Ya yang ke kantong ada juga, ya gajinya di kantong. Cuma ada dana-dana yang memang peruntukannya kan ada. Ya, itu yang memang dikeluarkan. Minimal kampung kita ini makmur, madis-madisnya. Jangan sampai kampung kita nggak ada yang nggak sekolah. Sekolah dimudahkan ya Allah. Ini saya jadi lagi belum izin saya. Jadi kemarin izin lagi kan sudah izin. Itu ditolak. Ya, ormasnya LPTQ provinsi nggak masuk ormas. Orang buat juga akhirnya saya masukin lagi saya ke NU. Haji Saroni tolong dibuatin lagi surat rekomendasi dari NU. Mudah-mudahan kalau NU masuk aja. Ya, karena lagi di atas sekarang. Jadi izinnya sih belum. Tapi kalau kita nunggu izin lama juga. Jalan aja, bismillah, doakan lagi izin. Dan doakan juga kita lagi ingin bangun asrama yang putri. Ya, walaupun dari pemerintah nggak pernah ditengok-tengok, memang nggak. Dana-dananya banyak dari masyarakat, setahu saya kampung-kampung kita. Ya, saya ingat dari pemerintah nggak ada, paling dari Basnas itu sekali saya dapat. Itu pun 50 juta, kita harus sudah MM-an. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah inginkan, kun fayakun, nggak butuh dana. Ya, Ustaz Fikri duitnya banyak, kagak ada duit, tanya. Ya motor aja masih butut. Ya, itu bagusan motor-motor Ustaz di pesantren sama motor saya. Ya, dibeliin lagi motor bukan motor saya. Mobil bukan mobil saya, dikasih mobil. Artinya apa? Sesuatu kalau udah pengen jadi. Maka jadi caleg pun kalau nggak punya duit jadi. Yang menjadikan siapa? Allah. Siapa menjadikan? Allah. Ini kita bisa jadi pejuang. Ya. Jadi bukan karena duit. Kalau sudah kita menyoblos karena duit, sudah rusak hati kita. Sudah rusak, saya bilang. Itu penyakit di kampung kita kalau sudah seperti itu, mental duit. Kalau nggak dikasih duit kagak maju untuk berbuat baik. Jangan. Ya, nggak diajarkan. Ya, kita mau ngajar nggak dibayar, nggak ada masalah. Ya, jadi yang penting niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya, dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Yang pertama yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pemimpin yang adil. Tidak gampang, Pak. Mungkin sekarang kita bisa ngomong adil, cuma nanti kalau sudah jadi pemimpin, ya di meja kita ada duit 100 juta, 1M, tinggal tadi tanggungan cair, itu susah. Bapak mungkin ngomong sekarang bisa begitu, pemimpin yang adil. Bapak udah jadi pemimpin belum tentu adil. Kenapa? Godaannya besar. Maka kita doakan mudah-mudahan selalu amanah. Itu yang penting. Maka doa beliau kalau memang baik, jadikan beliau insya Allah menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilihkan menjadi takdir yang baik. Kemudian syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Paling susah itu kalau masih muda taat itu susah karena godaannya besar. Kalau sudah pensiun datang ke masjid gampang, mudah. Maka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala syabun nasyafi ibadatillah, masih muda rajin ngaji, masih muda rajin sholat, masih muda akhlaknya baik. Justru itu yang sangat berat. Anak muda sekarang ngapain kerjaannya? Main HP, pacaran, sholat kagak mau, ngaji kagak mau. Coba lah orang muda SMP, SMA susah. Maka kalau ada kampung kita yang syabun nasyafi ibadatillah, masih muda taat pada
kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ngaji, rajin ibadah, itulah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dukung nih orang-orang. Ya, kita di pondok alhamdulillah ada orang-orang yang kita berikan beasiswa. Ada yang gratis pembiayaannya, kita carikan donatur. Saya bilang insya Allah ada ketemu. Ya, kalau emang niatnya karena Allah ketemu nih, kalau orang baik insya Allah ketemu. Saya bilang mudah-mudahan bisa sampai saya kuliahkan S1, S2 di Mesir, di Yaman. Saya mudah-mudahan ada orang bisa Allah bantu lewat siapa kek, nggak lewat kita sendiri. Saya punya rencana anak kampung kita yang di kampung kita ini yang sekolah-sekolah kita pengen kuliahin di mana, di Yaman, di Mesir. Ntar balik ke kampung buat siapa? Buat kita sendiri. Buat siapa? Anak kampung kita ya buat kita sendiri. Ya, saya dulu pernah juga kadang-kadang transfer dari engkong kita. Ya dengan dia dikirimin, kadang-kadang dikirimin. Ini dari kontrakan engkong dulu belum jadi pesantren. Dikirimin duit, alhamdulillah dibantu. Maka kalau kawan-kawan saya kalau orang dikirim duit berapa 2 juta, kita dikirim kadang-kadang kirimin 500.000, yang lain ada 2 juta kadang-kadang nggak dikirimin. Ya hidup aja. Ya siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sana beasiswa, bahkan kita ngajar dan sebagainya. Maka jangan takut kalau kita punya niatan anak-anak kita kuliah, anak-anak kita sekolah, jangan takut. Jangan pernah kalah dengan anak-anak kita. Ya, jangan khawatir. Di pondok dijaga. Kalau ada yang pulang suruh balik lagi. Maka kalau saya punya ponakan, itu kalau ada orang tuanya kuat, kemudian anaknya nggak betah ke pesantren, yang maju baba saya. Walaupun nangis-nangis ke pesantren, pengen ke pesantren ngumpetin koper, ya kabur, yang nyambut baba saya sampai nangis-nangis di bandara. Kalah juga akhirnya sekarang anak itu sudah ada di Mesir lagi lanjut S2. Harus kuat, harus tegar. Jangan kalah. Nanti apa? Kalau kita sekarang bahagia, senang-senang, maka nanti kita akan menangis dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita sekarang tega-tega dengan anak-anak kita menangis, insya Allah nanti kita tersenyum dengan anak-anak kita. Harus tega. Syabun nasya fi ibadillah, masih muda sudah rajin salat. Siapa itu yang azan? Oh itu anaknya baru pulang dari pesantren, kan senang. Ini yang azan aki-aki lagi batuk-batuk mulu. Yang imam aki-aki lagi. Jadi zamannya sepi, imamnya aki-aki itu lagi. Kan senang. Ya, itu maka mudah-mudahan berkah kampung kita. Maka saya ketika saya diamanahin, ya dulu saya nggak mau juga jadi ketua DKM Darul Falah. Ya sampai nggak tahu ada permintaan dari Haji Damiri, dipanggil. Saya tanya bapak saya, Mbak gimana? Maju atau enggak? Kalau enggak, bapak bilang enggak, saya enggak mau, saya bilang. Ya itu akhirnya diizinin. Udah saya jalan bismillah. Satu yang saya awal pertama kali saya perbaiki ta'limnya. Kenapa? Karena dengan ilmu dan agama kampung kita nanti akan bertambah pengetahuan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'lim saya hidupkan. Guru-guru saya itu niat saya sampai dari imamnya, dari sound systemnya, dari kamar mandinya, dari yang pengisi ta'limnya. Emang saya sudah ada niatan dulu mulai ini saya ingin hidupkan ta'lim di kampung-kampung kita. Alhamdulillah kesampaian niat itu. Dan berkah, akhirnya berkah. Mudah-mudahan gara-gara ilmu timbullah majlis-majlis kita ini semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syabun nasyafidatillah. Maka kalau kampung kita ada ta'lim kayak gini, ada pengajian, gak susah-susah lagi ngaji. Coba kalau anak di komplek pengen ngaji susah. Apalagi privat datang susah Pak. Saya ngajar privat, anaknya belum pulang. Lagi ngajar privat, anaknya lagi tidur. Lah ini kita ngajar privat, anaknya lagi tidur. Kakaknya kita ngajar duit. Maka saya nggak mau serang privat. Kalau pengen ngaji datang ke rumah. Ya itu. Coba yang ngajar privat, kadang-kadang kita, Ustaz maaf ya, anak saya capek baru kelas. Lah dulu ngapa minta aku ngajar ngaji? Itu susah. Maka nih anak-anak kita kalau ngaji jangan sampai marahin. Ya, ini udah kita ngajinya sisa-sisa. Pagi sekolah sampai sore-sorenya nggak mau ngaji. Ustaz maaf ya, mana kagak izin sama gurunya. Itu kan soal adab sama guru. Datang Ustaz, mohon maaf satu lagi dah Ustaz. Datang Ustaz itu satu lagi pengen daftar anak ngaji. Kira udah ngaji, kagak ngaji, kagak ngasih tahu gurunya. Ini kan siapa sengke? Ya, daftarnya nanya pas ngaji kagak izin kan? Jadi adab kita kepada guru. Sekarang kekurangan kita itu adab kepada guru, sampai orang tua tidak adab kepada guru. Bayangkan guru sekolah ya kunci motornya dilempar-lempar sama muridnya. Ini adab apaan? Tidak mengenal adabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau gurunya saja sudah tidak bisa dia berada kepada gurunya, bagaimana kepada orang tuanya, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan Bapak Ibu sekalian, kenalkan agama. Kalau dulu alhamdulillah masih ada diniyah, sekolah iya diniyahnya ada, ngaji, diajarin sifat 20, diajarin adab sama guru. Dulu memang kalau ngaji Jumat ya diajar bagaimana sifat 20, bagaimana adab, akhlak dan sebagainya diajarkan. Sekarang nggak kenal sifat 20 itu apa ya, bilang amin padahal sifat 20. Nah, itu maka hidupkan kampung kita dengan ilmu yang sudah ada, pertahankan, ajak yang lainnya, hadir semua yang lainnya. Alhamdulillah dari Atenang pindah ke Tele terus sampai sekarang ke singkat kecak kelurahan. Ya, mudah-mudahan kalau semuanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua begini gak dibayar nih, gua gak ngaji dah. Jangan. Kita ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat juga dengan ilmu, pengen ilmunya juga dengan ilmu. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang mendapatkan naungan Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang hatinya terpaut ke masjid, hadir majelis ilmu, ya sholat berjamaah, ya kemudian hidupkan hadir kampung kita. Ya, jangan sampai ratib hadis majelis ilmu kagak hadir. Ya, sholat 5 waktu kagak hadir majelis. Sholat siapa lagi tuh yang ngeramain? Masa orang besar pengen hadir masjid? Kan gak lucu. Ya, tidak hanya ratibnya yang ramai, tapi masjid-masjid juga ramai. Sholat subuhnya ramai, sholat isyanya ramai, sholat maghribnya ramai, 5 waktu ramai. Kenapa? Alhamdulillah sudah kenal majlis ratib, majlis zikir, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkan menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Nanti pada padang mahsyar itu mataharinya dekat. Ya, kita nggak ada naungan kita selain amalan-amalan kita. Pertama pemimpin yang adil, kemudian syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang sudah hidup tumbuh kembang dengan taat pada Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, rajulani tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Yang keempat itu orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak lihat apa, karena kita lihat karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hadir majlis ilmu. Rajulun tahabba fillah wa tafarraqa alaihi, berpisah juga karena Allah. Kalau ini majlisnya tidak baik, bubar. Alhamdulillah ini majlis masih majlis kebaikan. Kalau di dalam majlisnya ada majlis ghibah, gunjing, menjelek-jelekan dan sebagainya, nggak usah, nggak berkah majlisnya. Ya, alhamdulillah majlisnya masih baik, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tangan kanan dia bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini juga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu. Mungkin kalau yang lain saya nggak kenal, yang lain saya mau ngomong juga nggak paham. Orang lain gimana, saya suruh ngomong orang lain saya juga bingung. Pengen datang ke saya nggak kenal dia. Ya buat apa saya mengenalkan yang saya sendiri nggak tahu orangnya seperti apa. Kalau beliau saya kenal, ya udah, ya Bismillah, ya yang sudah memang hasil istikharahnya, kemudian dari guru-gurunya, bahkan datang juga ke dipanggil sama Kiai Lutfi dan sebagainya. Kalau memang ini bermanfaat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan langkah beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara. Kalau ada orang yang hasud dan dengki, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya, dan mudah-mudahan orang-orang yang mendukung beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga calon kita ini Pak Anies mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa kali hadir ke tempat ada ta'lim formula mahabaib di tempat beliau, saya sempat beberapa kali hadir. Memang banyak sekali yang mengganjal. Kenapa sekarang belum ada yang berani mewakili beliau jadi wakilnya? Karena kami kalau udah ketahuan namanya langsung digoncang Pak ekonominya.
Ya, itu kayak apa? Surya Paloh itu langsung Metro TV-nya iklannya mulai mundur. Banyak itu begitu Kak, makanya belum ada yang berani maju. Karena kekuatan tadi cerita-cerita kita di dalam para ulama dan umarat cerita bagaimana, masya Allah saya bilang mudah-mudahan fitnah-fitnahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbuat fitnah mudah-mudahan diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menjadikan pemimpin-pemimpin yang adil karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun pemimpinnya mudah-mudahan yang terbaik dan mudah-mudahan beliau-beliau niatnya baik diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ila sayyidina Rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحمن. بدنا على دين الإسلام. اللهم يسر أمورنا ويسر أمور أمور يسر أموره يا الله. اللهم يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير والله لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجة اليك كثير وانت عالم بها وبصير. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعوهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 8. 1, 2, 3. Dua, tiga. Bebas. 1. 8 kali 4 kali 2 8. Oke. Terima kasih. Sukses. 8.